Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Di materi kali ini kita akan membahas tentang ukuran sudut, di mana ukuran sudut ini merupakan bagian dari bab trigonometri. Langsung saja, di sini terdapat 4 buah gambar lingkaran dengan bentuk putaran yang berbeda-beda. Pada umumnya, besaran suatu sudut dapat ditentukan dalam bentuk derajat atau radian. Nah, dari keempat gambar ini kita dapat mengetahui berapa putaran dari berapa derajat. Contohnya, di gambar yang pertama itu adalah 1/360 putaran. Ini artinya lingkaran yang pertama berukuran 1 derajat. Sedangkan lingkaran yang kedua itu 1/4 putaran, maka sudut yang dia bentuk adalah 90 derajat. Terlihat dari bentuk sudutnya yaitu siku-siku. Nah, gambar yang ketiga ini adalah 1/2 putaran, di mana membentuk sudutnya 180 derajat. Gambar yang terakhir yaitu 1 putaran. 1 putaran itu membentuk sudut 360 derajat. Sehingga dari keempat gambar ini kita dapat mengubah atau dapat menentukan suatu putaran dalam derajat atau menentukan berapa putaran dalam derajatnya. Nah, itu kita harus tahu. Selanjutnya diketahui ada sebuah lingkaran nih. Ini ukuran dalam bentuk radian. Nah, kita sebelum membahas tentang ukuran radian ini, kita harus tahu 1 radian adalah besar ukuran sudut pusat. Ini sudut pusat nih, alfa, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Ini panjang busurnya. Oke. Jadi kalau dari gambar ini, jika sudut AOB sama dengan alfa dan panjang garis AB itu sama dengan OA sama dengan OB, maka kita dapat mengetahui alfa sama dengan panjang garis AB dibagi dengan R sama dengan 1 radian. Atau alfanya bisa kita ganti dengan besar sudut AOB sama dengan panjang garis AB. Boleh garisnya panjang garis untuk disimbolkan garis lurus, garis lengkung sama aja. Dibagi dengan R. Biar kita sama dilengkungkan. Nah, ini sama dengan 1 rad. Boleh ditulis rad, boleh ditulis radian. Itu sama aja. Nah, itu yang kita peroleh dari gambar 4.2 yang membahas tentang ukuran radian. Lanjut. Jadi dari gambar yang tadi kita mendapat 2 sifat. Sifat yang pertama itu adalah kita dapat mengetahui radiannya apabila diketahui panjang garisnya dan R-nya. Terus dari sifat kedua, kita dapat mengetahui bahwasannya 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad. Pi itu berapa sih nilainya? Pi itu sama dengan 180 derajat. Atau 1 derajat itu setara dengan pi per 180 derajat rad. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Bernilai sama dengan 57,3 derajat.
Oke, ini ditemui dua sifat. Selanjutnya, dari sifat 4.2 dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwasannya kita dapat mengkonversi dari derajat ke radian dengan mengalihkan X kali pi per 180 derajat. Nah, contohnya adalah saat kita ketahui nilai dari suatu derajatnya yaitu 45 derajat. Nah, kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk radian. Awalnya kita tulis dulu 45 derajat sama dengan 45 derajat dikalikan kurung siku pi per 180 derajat, kurung siku lagi ditutup, jangan lupa, terus ini belakangnya dikasih rad. Nah, setelah kita sederhanakan 45 dibagi 180 dikali pi, maka hasilnya adalah pi per 4 rad, di mana 4 kali 45 adalah 180 derajat. Oke, terus selanjutnya kita dapat mengkonversikan X dalam bentuk radian ke dalam derajat dengan mengalihkan X kali 180 derajat per pi. Contoh, di sini ada pi per 4 rad. Ini akan bernilai sama dengan pi 4 radnya kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, pi-nya bisa kita sama-sama coret. Terusnya 4 dibagi 4 ini 1, 180 dibagi 4, 45. Jadi hasilnya adalah 45 derajat. Oke, untuk mengkonversikan X derajat ke radian ataupun radian ke derajat, begitu caranya. Selanjutnya, di sini terdapat 1/4 putaran dan 1/3 putaran. Nah, secara aljabar antara derajat dengan radian itu kita dapat ubah, kita dapat ganti juga. Contoh misalkan di sini ada nih 1/4 putaran. Kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk derajat. Oke. Ke dalam bentuk derajat. Berarti tinggal tulis aja 1/4 dikalikan 360 derajat. Disederhanakan hasilnya adalah 4 dibagi 4 itu 1, 360 dibagi 4 itu 90 derajat. Jadi untuk 1/4 putaran itu bernilai sama dengan 90 derajat. Nah, dari 90 derajat ini kita bisa sederhanakan lagi jika pengen ke dalam bentuk radiannya sama dengan cara yang tadi. Berarti di sini ada 90 derajat. Kita pengen ubah ke dalam bentuk radian. Berarti 90 derajat dikalikan kurung siku buka pi per 180 derajat. Kurung siku lagi terus rad. Oke. Sederhanakan bisa dicoret 9 bagi 9 ini juga 1, 18 dibagi 9 itu 2. Ini bisa kita coret 2. Jadi ini bernilai dengan pi per 2 rad. Nah, dari putaran bisa diubah ke dalam derajat, dari derajat bisa diubah ke dalam radian. Begitu caranya. Terus yang selanjutnya nih, 1/3 dikalikan 360 derajat. Ini pun kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk derajat. Berarti 360 tinggal kita bagi dengan 3, yaitu 120 derajat. Atau bahasa sederhananya,
atau pengen lebih disederhanakan, 3 dibagi 3 itu 1, 360 dibagi 3 itu 120. Langsung aja 1 dikali 120 ya 120. Nah, seperti itu. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk radian. 120 derajat itu kita tulis lagi 120 derajat dikalikan pi per 180 derajat. Rad sama dengan coret, keduanya sama-sama dibagi 6. Berarti kalau 12 dibagi 6 itu 2, 18 dibagi 6 itu 3. Jadi 2 per 3 pi rad. Nah, ini dalam bentuk radiannya. Oke, sampai sini untuk pembahasan yang soal seperti ini. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu kuadran 1, 2, dan 3. Nah, setiap kuadran ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kuadran 1 ini 0 sampai 90 derajat. Sumbu Y ini yang tegak ke atas ini 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat kurang. Pokoknya lebih dari 90 kurang dari 180 derajat. Terus sudut yang panjang ini, X ini jadinya 180 derajat. Kuadran ketiga itu pokoknya intinya lebih dari 180 derajat, kurang dari 270 derajat. Sedangkan garis yang ke bawah ini 270 derajat. Terusnya untuk kuadran keempat lebih dari 270 derajat, kurang dari 360 derajat. Sedangkan di sumbu yang ini ada 360 derajat, sehingga satu putaran penuh dalam suatu lingkaran itu melewati kuadran 1, 2, 3, 4 dengan derajat 360 derajat. Selanjutnya di sini ada latihan soal lagi, kita bahas dulu beberapa. Nah, ini juga sama dengan contoh-contoh yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kita akan mengubah dalam bentuk radian ke dalam derajat. Oke, kita yang pertama deh ambil contoh yang A. Kita contohkan satu ya. Pi 12 rad itu kita ingin ubah ke dalam bentuk derajat. Sehingga kita bisa tulis lagi nih, pi per 120 dikalikan 180 derajat, ini 12, ini 12 per pi. Pi nya bisa kita coret, 12 nya dibagi 6 ini 2, 180 nya dibagi 6 ini 30. Jadi 30 dibagi 2 itu hasilnya ada 15 derajat. Nah, ini yang diminta soalnya. Jadi jawabannya adalah untuk yang pertama, pi per 12 rad itu senilai dengan 15 derajat. Selanjutnya untuk latihan soal yang berikutnya. Ini kita akan membentuk satu putaran ke dalam derajat, ke dalam radian. Sebenarnya sama dengan soal yang tadi dibahas. Nah, kita contohkan saja lagi. Yang pertama kita ambil yang 1/9 aja, 1/9 putaran. 1/9 putaran. Nah, kita akan mengubahnya dalam bentuk dari putaran ke derajat, habis derajat ke radian. 1/9 putaran. Ini sama dengan 1/9 dikalikan 360 derajat. Ini dimana kita ingin mengubah suatu putaran menjadi derajat. Hasilnya adalah 40. Karena kita tahu 360 dibagi 9 adalah 40. Oke, derajatnya sudah dapat. Kita ubah ke dalam bentuk radian. Berarti kalau derajatnya sudah dapat, kita tinggal tulis lagi 40 derajat dikalikan pi per 180 derajat. Jangan lupa kurung siku. Di sini tulis rad. Nah,
kita sederhanakan, nolnya dicoret. Terus kalau mau langsung boleh, atau mau disederhanakan aja, 4 dibagi 2 berarti 2, 18 dibagi 2 9. Pi-nya tetap, di sini nyarat. Jadi kita bisa tahu nih bahwasannya 1/9 putaran itu adalah 40 derajat, sedangkan setelah 40 derajat itu disederhanakan, maka akan menjadi 2/9 pi rad. Nah, ini untuk latihan soal yang kedua. Terus yang ketiga, dalam bentuk, kita kan menggambar nih dalam bentuk derajat ke dalam koordinat kartesius. Kita ambil contoh yang A sama yang F aja. Kalau yang A ini 120 derajat, ini adanya di kuadran 2. Kuadran 2. Nah, sedangkan kalau misalkan yang min 180 ini adalah di kuadran 4. Nah, untuk gambarnya, ini dia gambarnya. Yang pertama. Nah, yang pertama kalian harus menggunakan busur ya, yang ada derajatnya. Jadi kalian gambar garis di sini dulu. Titiknya adalah titik pusatnya ini 0. Boleh pakai jangka, boleh pakai busur, bebas. Kalau pakai jangka lebih bagus karena hasilnya nanti kelihatan. Lekukannya 120 derajat. Ini ada di kuadran kedua karena di gambar yang pertama sini ada di kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 yang tadi 0 sampai kurang dari 90 derajat, di mana sumbu Y-nya adalah 90 derajat, sumbu X yang sebelah sini adalah 180 derajat, sumbu X yang sini adalah 360 derajat, dan yang bawah adalah 270 derajat. Nah, sehingga 120 derajat ada di kuadran ketiga. Sedangkan kalau misalkan yang min 800 derajat, loh kenapa ada di kuadran 4? Karena pada saat kita putarnya tentu searah jarum jam ya, karena tanda di sininya negatif. Kalau misalnya di sini positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Satu putaran 360 derajat, satu lagi putaran 360 derajat. 360 derajat kali 2, 270. 360 kali 2, maaf. 720. Berarti 720 dia ada di sini nih. Nah, berarti kan kurang 80 lagi. Berarti otomatis 80-nya mendekati sumbu Y ini. Jadi berada di kuadran keempat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau menurut kalian ada jawaban yang lebih baik dengan cara yang lebih simpel, chat aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.